Shalom semuanya, kembali lagi bersama dengan kami di ibadah online GMI MUN. Di samping saya ada Evelyn, dan di kiri saya ada David. Kami yakin dan percaya setiap kita dalam keadaan yang sehat. Walaupun tempat kita berbeda saat ini, kami yakin dan percaya itu tidak membuat semangat kita pudar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Amin. Benar Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah penolong kami di dalam kesesakan. Terlebih lagi di dalam situasi yang penuh dengan kecemasan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkaulah Allah yang senantiasa terus menjaga kami. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau, meninggikan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita katakan saat ini. Saat ini ku datang bersyukur di hadapan tahta-Mu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh, dan ku sembahkan, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawanan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Mari sama-sama kita angkat kembali pujian ini. Saat ini kami datang. Saat ini ku datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan tahta-Mu Tuhan. Saat ini kami menyembah Engkau Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji
kepada Engkau ya Tuhan. Hanya kepada Engkaulah tempat berlindung kami. Hanya kepada Engkaulah kami mencari Bapa. Kami mengetahui Tuhan kondisi-kondisi pada saat ini sangat-sangat begitu cemas bagi kami. Namun firman-Mu yang menguatkan kami kembali bahwa kami tidak pernah sendirian. Kami mempunyai Tuhan, mempunyai Allah yang besar, yang sanggup menghadapi segala masalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya. Haleluya. Engkau selalu bersama kami. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Segalanya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi dengan iman kita katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, kami tahu Tuhan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. 朋友们平安， saudara-saudari Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami mau bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang baik, Allah yang sudah memberkati kami
memberi kesehatan kepada kami, menyertai kami hari lepas hari, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat ini, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati kami, agar kami semua mendapat berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. 朋友们，你心中有平安喜乐吗？ Saudara-saudari, teman semua, apakah hatimu ada sukacita dan damai sejahtera? Yohanes 14 ayat 25 sampai 31. Mari kita buka, kita baca bersama-sama dengan bahasa yang kita mengerti. Yang pakai bahasa Mandarin boleh buka dan baca dalam bahasa Mandarin. 用中文的可以一起来念。约翰福音14章25节到31节。Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata kepada kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu-minggu Prapaskah disebut juga minggu peringatan sengsara Yesus. Dan minggu ini juga sebenarnya adalah minggu Parmalum atau Palm Sunday. Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai. Yesus dielu-elukan, disambut. Dan sesudah itu, Yesus akan masuk ke masa sengsara dia. Yesus waktu ini, dia mempersiapkan murid-muridnya menyongsong datangnya masa sulit. Masa penderitaan untuk hidup senang, hidup enak, hidup santai, hidup nyaman. Orang tidak perlu siap. Orang tidak perlu untuk bersiap-siap. Tetapi untuk hidup susah, hidup menderita, hidup sengsara, orang perlu siap secara mental. Benar gak? Hidup
dalam pandemi corona, orang perlu siap secara mental, siap stay at home. Banyak sudah orang yang menjerit bosan di rumah terus. Dan setiap hari berita-berita selalu corona bertambah terus, ODP dan PDP, dan meninggal setiap hari semakin banyak. Dengar saja hati kita sudah tidak damai, apalagi hoax yang selalu menakut-nakuti orang. Banyak orang hidup dalam kegelisahan. Kita menunggu-nunggu kapan negara kita mengumumkan Indonesia sudah bebas corona. Yang menderita COVID-19 sudah 0%. Semua orang boleh keluar dengan suka hati. Tapi waktu itu kapan? Sekarang ini hati banyak orang tidak damai. Siapa yang bisa memberikan damai sejahtera? Siapa yang bisa memberikan damai di hati kita? Duniakah? Yang sekarang banyak negara-negara panik dengan virus corona yang mematikan. Oleh sebab itu, Yesus tahu hati kita. Yesus peduli kepada kita. Yesus sangat mengasihi kita. Sehingga dalam firman-Nya, Yohanes 14:25-31, Yesus berulang kali mengatakan damai sejahtera. Padahal Dia akan segera ditangkap oleh dan murid-muridnya akan bersembunyi ketakutan. Yesus tahu. Yesus sadar betul bahwa murid-muridnya itu gelisah. Hatinya nggak damai. Baru 3 tahun mereka ikut Yesus. Banyak masih di hati muridnya ambisi-ambisi pribadi. Banyak muridnya juga yang belum punya motivasi yang kokoh. Dalam keadaan seperti itu, Yesus harus meninggalkan mereka. Dalam waktu dekat, Yesus harus mulai menapaki jalan-jalan penderitaan yang akan membawanya ke Golgota. Karena itu, tidak ada jalan lain. Murid-murid ini harus dipersiapkan secara khusus untuk menyongsong datangnya masa sulit, masa penderitaan, masa kesengsaraan. Ada yang mengatakan, penderitaan itu membuat orang yang kuat justru menjadi semakin kokoh. Seperti paku yang semakin dihantam, semakin dipukul, semakin dalam menghunjam. Semakin tidak mudah dicabut. Saya bayangkan waktu Yesus dipaku. Ketika palu itu ditancapkan, diketok, begitu sakit, tambah dalam lagi, tambah sakit lagi. Tapi semuanya itu dilakukan demi kita, untuk menebus kita manusia yang berdosa, untuk menebus kita dari semua dosa dan salah kita. Yesus mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudariku, Yesus juga tahu pada saat ini hati kita, banyak orang juga merasa tidak damai.
hidup dalam pandemi corona. Kita juga menghadapi masa-masa sulit. Seperti paku, kita harus kuat. Bagaimana caranya? Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa mereka tidak sendiri, tidak sendirian. Kita tidak sendirian memikul seluruh beban penderitaan kita itu. Apapun yang Anda hadapi hari ini, masa yang sulit, percayalah, Allah mampu mengatasi semuanya. Anda harus ingat, meskipun bukan Tuhan yang menciptakan COVID-19 ini, bukan Tuhan yang harus memberi kita penderitaan, menciptakan penderitaan, namun dengan kemampuannya yang luar biasa, Dia akan menggunakan hal-hal itu demi kebaikan kita. Meskipun kita tidak selalu melihat bagaimana Tuhan melakukannya, masa sulit yang dapat mendatangkan kebaikan ternyata penting dalam keselamatan kita. Manusia cenderung sombong dan berpikir bahwa tanpa Allah, tanpa Tuhan pun mereka bisa dapat hidup. Dengan mengalami masa yang sulit, mungkin melalui cara itulah yang dapat menjadikan seorang itu rendah hati dan mengingatkan kita bahwa manusia itu lemah karena kita tidak pernah mengalami masa sulit. Maka kita belum sungguh-sungguh pernah melihat kebesaran dan kemuliaan Allah itu. Nabi besar Elia, pada waktu ketika dia merasakan menjadi takut dan putus asa, sudah tidak tahan lagi, dia menjerit, "Tuhan, bagaimana mungkin Engkau membiarkan aku sendirian menghadapi semuanya itu?" Tetapi apa kata Tuhan kepada Elia? "Elia, bangkitlah, bangun. Engkau tidak sendiri. Sesungguhnya masih ada 2.000 orang yang setia pada Allah." Perasaan tidak sendiri inilah yang membuat Elia mampu bangkit kembali. Pada saat ini kita menghadapi pandemi corona. Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Tuhan tahu hati kita selalu gelisah, selalu takut dalam menghadapi pandemi corona. Tuhan mau tegaskan pada kita saat ini, engkau tidak sendiri. Aku penghibur yang sejati, Roh Kudus yang akan menyertai kamu. Ingat ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam Roma 8 ayat 26, Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi, kita boleh pilih berjuang sedapat-dapatnya dengan seluruh kekuatan kita, seluruh kemampuan kita, dan kita akan menjadi semakin frustasi, atau kita undang Roh Kudus
agar Ia bekerja melalui kita. Roh Kudus harus mempunyai tempat yang khusus dalam hati kita. Inilah yang membuat kita mampu dan berani mengerjakan hal-hal yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Yesus meminta para murid-Nya untuk tidak menjadi gelisah oleh peristiwa-peristiwa yang akan mereka hadapi, tetapi menanti-nantikan perjumpaan kembali dengan Tuhan di rumah Bapanya. Pada hari ini, Yesus mengajarkan bahwa damai sejahtera dapat kita alami dengan kehadiran Roh Kudus. Karena salah satu buah Roh adalah damai sejahtera. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Pengajaran Yesus diakhiri dengan janji damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Damai sejahtera Tuhan berikan pada kita. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Di dalam Yohanes 16 ayat 33. Damai sejahtera dari Tuhan kita semua butuhkan. Dan ini adalah hadiah yang luar biasa yang akan menguatkan kita dalam menjalani setiap musim kehidupan. Khususnya masa pandemi corona, sudahkah Anda mengalami damai sejahtera dari Yesus di dalam hidup Anda? Jika Anda belum mendapatkannya, sekarang Yesus mau memberitahukan di dalam ayat 27. Yesus menjanjikan damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus 说，在27节，我留下平安给你们，我将我平安赐给你们，我所给的不像世界所给的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。Salah satu ciri dari tanda kalau Roh Kudus bekerja adalah ada damai sejahtera. 圣灵动工时候，我们心里有主的平安。Ada shalom, ada damai sejahtera, 有平安。Apakah hidupmu sudah memperoleh damai sejahtera? Di dunia kita tidak mendapatkan damai sejahtera yang sesungguhnya. Jangan cari damai sejahtera di dalam masyarakat. Jangan cari damai sejahtera di dalam gereja-gereja. Kita akan kecewa. Damai sejahtera itu tidak dapat ditemukan di luar, melainkan di dalam hati kita. Yang pertama-tama harus ada damai sejahtera adalah hati kita, pikiran kita. Karena itu
Yesus mengatakan, damai sejahtera ini tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia ini bisa memberikan kenikmatan. Dunia ini bisa memberikan kesenangan. Dunia ini bisa memberikan kemewahan, kegemilangan. Benar kan? Dunia penuh dengan itu. Tetapi dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Orang bisa hidup dalam kenikmatan dan kesenangan, kemewahan, tetapi hatinya kosong. Tidak damai, tidak sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu diberikan di hati kita. Hati yang penuh damai. Yu Ping An Te Sing. Hati yang merasakan sejahtera. Bisa saja dunia di sekitar kita bergejolak dengan virus COVID-19. Sangat mengerikan. Tetapi kita tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera. Bisakah? Saudara-saudariku, bisa. Karena Yesus memberikan damai sejahtera di hati kita. Jadi, yang paling penting sebenarnya bukanlah bagaimana mengubah dunia ini. Karena selama dosa itu masih ada, tidak mungkin dunia ini menjadi damai dan sejahtera. Yang bisa harus kita ubah adalah hati Anda. Hati kita, pikiran kita, mengubah dan membaharui diri sendiri. 我们要改自己，更新自己。Sebab kalau hati dan pikiran kita damai, sejahtera, maka kita lakukan dengan sendirinya juga mendamaikan, mensejahterakan. Yang ketiga, Yesus mengatakan, jangan takut. Kesulitan yang sekarang kita alami, pandemi corona, mungkin akan mengalami banyak penderitaan. Tetapi kalau kita senantiasa taat, setia, bergantung kepada Tuhan, ayat 30 katakan, penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diri kita. Amin. Apa artinya? Kuasa-kuasa yang harus kita hadapi itu memang besar, kuat, hebat. Jangan diremehkan. Virus COVID-19 ini memang ganas, mematikan. Dalam sejarah kita hidup di dunia ini, baru kali ini kita dianjurkan untuk stay at home. Dan hanya kali ini juga kita harus ibadah di rumah kita masing-masing. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut. Jangan takut. Ada yang lebih hebat, ada yang lebih berkuasa dari COVID-19 ini. Yesus sendiri. Yesus lebih berkuasa. Yesus lebih hebat dari virus COVID-19. Yesus mengatakan, penguasa di dunia ini hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membinasakan jiwa. Kita mau bersyukur. Firman Tuhan banyak mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa Tuhan hidup untuk menyelamatkan kita.
Firman Tuhan mau mengatakan, kita menyongsong masa sulit, pandemi COVID-19. Benar, tetapi jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Teman, apakah hatimu ada damai, sejahtera, dan sukacita? 朋友，你心中有平安、喜乐吗？ Sekarang Yesus mau beritahu kepada kita, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所给的不像世界所给的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。 Andalan yang terpercaya, bukan hoax, hanya satu. Kuasa Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan kekuatan serta penghiburan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau bersyukur melalui semua masalah kejadian yang boleh kami alami. Banyak kebaikan yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Dan pada hari ini juga Tuhan menguatkan kami bahwa damai sejahtera dari Allah turun atas kami sekalian. Tuhan memberikan damai di dalam hati kami dan sejahtera di hati kami, agar kami boleh kuat, agar kami semua boleh menghadapi masa sulit ini dengan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Kami mau bersyukur, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan semua negara-negara yang sekarang ini menghadapi pandemi corona. Tuhan, Engkau campur tangan. Biarlah semua kesulitan ini cepat berlalu, dan kami semua boleh dipulihkan, dan Tuhan memberi kami sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua tenaga medis yang berada dalam garda depan dalam menghadapi pandemi corona ini. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan kepada mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua kami, jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini beribadah kepada Tuhan di dalam rumah kami. Tuhan memberikan kami damai sejahtera. Tuhan memberikan kami kesehatan yang terbaik. Tuhan memelihara kami. Tuhan menolong kami agar di dalam masa kami berada di rumah kami masing-masing, kami boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami boleh belajar lebih banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu yang sudah memberkati kami semua, yang sudah mati di atas kayu salib menggantikan dosa-dosa kami. Kami mau bersyukur padamu. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, walaupun kami pernah meninggalkan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu, merasakan rawatan-Mu,
Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita doa yang diajarkan Yesus pada kita. 我们一起起立，我们来念主祷文，我们要领受神的祝福。我们来祷告。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们来领受神的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. 请坐默祷。Yang terkasih keluarga besar Gereja Metodis Indonesia Jemaat Mu'en, kasih karunia dan damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita semua. Bahwa dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di Indonesia, serta memperhatikan pernyataan resmi WHO yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Menyikapi hal tersebut, Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia menghimbau kepada seluruh jemaat, seluruh gereja-gereja di Indonesia untuk tidak panik atau memberikan reaksi yang berlebihan. Senantiasa tenang dan berdoa, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Adapun menjaga pola hidup sehat, minum air putih minimum 8 gelas sehari, rajin berolahraga, jemur panas matahari, dan tidak merokok. Selalu menjaga kebersihan lingkungan, tetap tinggal, dan tempat ibadah gereja. Menggunakan masker saat batuk atau menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Menghindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit dengan gejala seperti demam, flu, batuk kering, dan sesak nafas. Makan makanan dan minuman yang dimasak sempurna. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setelah beraktivitas, baik di dalam atau di luar rumah. Gereja sebaiknya mengadakan ibadah secara online tanpa adanya aktivitas kontak langsung sesama warga jemaat. Itulah surat dari Bimas Kristen Republik Indonesia. Dan warta untuk keluarga besar GMI Mu'en, ibadah online kita tetap kita jalani untuk minggu ini. Kita mau bersyukur hari-hari ini ratusan gereja ditutup, tapi hari ini juga ribuan mimbar bisa hadir di rumah-rumah kita masing-masing. Kita bisa menyaksikan khotbah Bapak Stephen Tong, juga
pendeta-pendeta Taiwan, Singapura, dan Indonesia, dan PA yang dibawakan oleh pendeta Aiter menjadi penggemar ya bagi jemaat MUN yang haus akan firman Tuhan. Ya, beribadah di rumah setiap hari Minggu bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi. Kita buka channel YouTube GMI MUN dan Instagram MUN Church. Dalam ibadah yang perlu disiapkan sebelum kita masuk dalam ibadah bersama, semua jemaat boleh mempersiapkan perangkat, baik komputer atau HP, atau laptop, atau di TV, atau di iPad. Carilah tempat yang kondusif untuk beribadah. Luangkan waktu untuk menenangkan diri, mempersiapkan hati Anda. Pakaian yang rapi, sopan, dan jangan berbaring saat ibadah. Persiapkan persembahan kita dalam amplop, serahkan pada waktu kita ibadah bersama, atau boleh transfer ke rekening gereja BCA nomor rekening 8370188107 atas nama Syukim dan Sumina Wongso. Persembahan adalah bagian penting dalam ibadah kita, di mana kita menanggapi Tuhan yang telah bermurah hati, telah memberikan semuanya bagi kita. Kita mengembalikan sebagian dari semua yang telah Tuhan berikan dengan murah hati kepada kita. Kita bisa memberi, kita lebih berbahagia. Seluruh kegiatan sekolah minggu juga dapat disaksikan secara online pada minggu ini. Hamba Tuhan tetap melayani penggembalaan kepada jemaat, baik via WA, Line, telepon, dan kita bisa melayani dengan doa dan konseling bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan. Demikianlah pemberitahuan ini saya sampaikan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.
semua. Sampai jumpa di ibadah minggu depan pada waktu yang sama. Stay healthy everyone. Bye-bye. Bye.